تبسم للحياة تساءل قل أين الطريق لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Jamaah sekalian yang saya cintai, saya hormati dan saya muliakan, doa saya mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada malam hari ini senantiasa selalu ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Puja, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini di malam Ahad kembali kita sama-sama dapat hadir, duduk dan bersilaturahmi di majelis taklim kita ini. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita menuju tempat ini, hadirnya kita, duduknya kita, ngaji dan silaturahminya kita, kesemuanya akan mendapat ganjaran dan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kita sampaikan, kita hadiahkan, kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang saya cintai dan saya hormati, sejenak kita pasang telinga kita buka pintu hati kita dengarkan apa yang akan kita bahas pada pengajian kita di malam hari ini. Ada satu cerita yang diriwayatkan dari Abi Sa'ad bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, anna nabiyallahu sallallahu alaihi wasallam qala kana fi man kana qablakum rajulun. Ini cerita datang dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan cerita ini terjadi sebelum datangnya Islam. Jadi Nabi cerita tentang umat terdahulu sebelum Islam ini. Apa kata Nabi? Kana fi man kana qablakum rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Kata Nabi, dahulu ada seorang laki-laki qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Laki-laki ini pernah membunuh orang tis'atan wa tis'ina. Tis'a 9, tis'in 90. 90 tambah 9. Wow, ini baru preman. Kalau ini baru preman ini orang. Nggak tanggung-tanggung ini, Mbak. Yang dia bunuh nggak tanggung-tanggung, jumlahnya berapa? 99 orang. Nah. Fasa'ala an a'lami ahlil ardi. Kemudian setelah 99 orang dia bunuh, kemudian orang ini nanya-nanya ke sana dan ke sini tentang orang alim di kampung itu. Jadi dia nanya, nih siapa nih yang paling alim di kampung ini? Nih orang ini udah sadar nih, udah 99 bosan bunuh orang kali ya. Sadar dia mau taubat. Udah. Fadulla ala rahibin. Ada yang ngasih unjuk. Kalau pengen nyari orang alim, nyari ulama, di sono ada pendeta yang ahli ibadah. Fa'atahu, maka datang, dia temuin nih. Orang yang bunuh 99 orang ini datang buat nemuin orang ahli ibadah.
dengan harapan dapat petunjuk. Gimana caranya, cara tobat kalau udah dosa terlalu banyak karena sudah banyak bunuh orang. Faqala innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan fahallahu min taubatin. Kata yang nganterin orang nih, atau orang yang nganterin orang yang pernah bunuh 99, yang ngasih unjuk nih. Nah yang ngasih unjuk, yang ngasih tahu, ngomong sama si rohib, ngomong sama pendeta, ngomong sama orang pinter. Pak, ini yang mau tobat, ini orang bunuh orang bukan satu bukan dua, Pak. Yang orang udah dia potong, dia sembelih kagak tanggung-tanggung, jumlahnya 99. Fahallahu min taubatin. Kira-kira orang ini masih bisa taubat enggak ya? Nih, kira-kira Anda bisa nggak bisa dipahamin nggak? Nah, sang rohib, sang pendeta mendengar keterangan seperti ini, bahwa ada orang yang mau taubat, sementara yang mau taubat ini bukan sembarang orang, bukan sekedar membunuh 1, 2, 3 orang, tapi yang dia bunuh adalah 99. Maka kata sang rohib apa? Faqala la. Kalau yang begini mah kagak bisa taubat. Kata seorang alim, kata pendeta. Kenapa? Karena bunuhnya apa? Udah kagak tanggung. Dosanya udah sebegitu banyaknya karena yang dia bunuh udah 99. Faqatalahu fakammala bihi mi'atan. Kata pembunuh yang 99, tanggung udah ini mah. Tanggung udah ini mak. Gua mau bener, gua mau taubat, bukan dikasih jalan yang bener, malah dibilang kagak bisa taubat. Maka disempurnakanlah oleh sang pembunuh, dibunuh lagi itu rohibnya, dibunuh lagi itu kiainya, ustadznya. Pakam malamiatan, lengkap jadinya berapa? 100 orang udah, bukan 99. Rohib-rohibnya dihembat, pendeta-pendetanya juga diapain? Dibunuh, dipotong. Summa sa'ala an a'lami ahlil ardi. Nah kemudian setelah genap 100 orang yang dia bunuh, dia cari lagi an a'lami ahlil ardi. Siapa kira-kira ada nih yang paling alim di kampung ini, yang paling alim, paling pinter dah. Cari lagi dah. Fadulla ala rajulin alimin. Kemudian ada lagi orang yang ngasih unjuk. Ala rajulin alimin, tentang ada seorang yang benar-benar alim, ahli ibadah. Faqala innahu qatala mi'ata nafsin. Kata yang nganterin nih, kalau kayak kita begini, ya ini ada orang mau tobat nih, mau sadar, mau insaf. Tapi orang ini mah kalau dibilang preman bukan sekedar preman, ini mah biangnya preman kiai. Dia membunuhnya nggak tanggung-tanggung, bukan 1, 2 orang, udah 100 nih. Leher orang, batang leher orang dia apa namanya dipotong. Udah. Fahallahu min taubatin. Apakah kira-kira orang ini masih bisa taubat apa kagak nih? Kalau yang tadi 99 kata rohibnya kagak, rohibnya dipotong. Kalau sekarang udah 100. Apakah orang ini masih bisa taubat? Faqala na'am. Wah, kata orang alim bisa. Jangankan 99, jangankan 100 bisa ini orang ini taubat. Waman yahulu bainahu wa bainat taubati intalik ila ardi kada wa kada fa inna biha unasan ya'budunallaha ta'ala fa'budillaha ma'ahu. Bisa orang ini taubat katanya, walaupun dia sudah membunuh sebanyak 100 orang. Lalu bagaimana metode dan cara taubatnya agar taubatnya ini diterima oleh Allah?
Nah, kata orang alim, berangkatlah kamu, pergilah kamu untuk mendapatkan taubat. Agar taubat kamu diterima, maka berangkatlah kamu ke sebuah kampung, ke sebuah desa di sana. Fa inna biha unasan, karena nanti di sana kamu akan menemui banyak manusia ya'budunallaha ta'ala. Kamu akan menemui sekelompok manusia di sana. Manusia di sana semuanya beribadah. Fa'budillaha ma'ahum, maka kamu beribadahlah bersama orang itu. Beribadahlah kamu bersama orang-orang di sana. Wala tarji ila ardika fa innaha ardusuin. Kalau nanti kamu udah di sana, beribadahlah kamu bersama mereka yang orang-orang ibadah, dan jangan pernah balik lagi. Jangan pernah pulang lagi ke kampungmu. Kampungmu itu brengsek udah. Jangan pernah balik-balik lagi. Udah di sono aja kamu ibadah. Fantolaqa, maka berangkatlah sang pembunuh ini. Idza nasafat tariqa atahul mautu. Belum lagi sampai ini orang ke tempat yang di sana banyak manusia dan manusianya ahli ibadah, belum lagi sampai. Baru setengah perjalanan, atahul maut, orang ini meninggal dunia. Mati, belum nyampe, belum apa, belum ibadah, belum apa, mereka mati duluan di tengah jalan. Fahtasamat fihi malaikatur rahmati wa malaikatul azab. Akhirnya dua malaikat, yang satu malaikat rahmat, yang satu malaikat azab. Jatah siapa nih orang nih? Jatah siapa nih? Faqalat malaikatur rahmah ja'a taiban muqbilan biqalbihi ilallahi ta'ala. Kata malaikat rahmat nih, ini orang walaupun belum nyampe ke tempat yang disuruh sana, di tempat manusia yang beribadah, belum sampai ke sana, tapi dia sudah berupaya melangkahkan kakinya untuk datang bertaubat kepada Allah, walaupun belum sampai, walaupun belum ibadah. Wa qalat malaikatul azab. Kemudian apa kata malaikat azab? Innahu lam ya'mal khairan qat. Ini mah tetap jatah saya kalau kata kita mah, kata malaikat azab nih. Kenapa? Karena dia mah belum ngapa-ngapain. Nyampe juga belum, ibadah juga belum. Jadi kalau kata malaikat rahmat mah enggak, pokoknya ini mah jatah gua. Kalau kata kita nih, ini mah jatah gua. Kenapa? Karena dia walaupun belum nyampe tapi emang udah mau taubat dia mah ini. Tapi kalau kata malaikat azab enggak. Lo belum ngapa-ngapain. Nyampe juga belum, apalagi ibadah. Fa'atahum malakun fi surati adamiyin. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mendatangkan malaikat fi surati adami, dalam bentuk manusia. Untuk apa nih? Menentukan. Untuk menentukan. Faja'aluhu bainahum ay hakaman. Malaikat yang Allah utus dalam bentuk manusia ini tujuannya adalah untuk menentukan ini orang yang mau taubat, yang pernah membunuh 100 orang ini, kira-kira kemana ngepasnya ini? Mau ke malaikat rahmat? Belum nyampe. Baru niat doang. Akhirnya apa? Faqala, kata malaikat yang berbentuk manusia, kisu bainal ardaini. Sekarang untuk mencari ketetapan mana yang benar, ukur. Jaraknya diukur nih. Jaraknya dekatan kemana nih?
Dari mulai berangkat nyampe sini. Ini yang dituju. Nah, di sini tengah-tengah udah apa nih tadi dia? Yang mau taubat udah baru nyampe tengah-tengah. Udah ukur. Dekatan ini berarti ini diukur. Fa ila ayyatihi ma kana adna fahuwalahu. Ukur jaraknya nih. Dari tengah-tengah ini nih, dari sini dia ke sono ke tempat awal melangkah, dari sini sampai ke tujuan yang banyak manusia ukur. Mana yang lebih dekat, lah itulah dia jatahnya. Mana yang lebih dekat, dia jatahnya. Kalau dari tempat dia kematian kemarin lebih dekat, berarti malaikat rahmat. Kalau dari sini tempat dia mati sampai awal dia ngelangkah, berarti jatah malaikat azab, digepak dia nih, diukur. Fakosu, akhirnya diukur jaraknya. Pawajaduhu adna ilal ardillati aroda. Ukur punya ukur, jarak yang diukur akhirnya ternyata lebih dekat adalah ke jarak yang mau dituju. Lebih dekat ke jarak yang mau dituju. Nih, ini orang, ini pembunuh dari sini nih, kan maunya mau ke sini nih, ke tempat ahli ibadah nih, disuruhnya ibadah di sini, dia jangan pulang-pulang lagi, jalan nyampe sini modar, sampai sini mati. Dua malaikat rahmat dengan malaikat azab berebut. Kata malaikat rahmat, ini jatah gua. Kata malaikat rahmat nih, kenapa? Walaupun dia belum nyampe, belum ibadah, tapi niatnya mau tobat. Kata malaikat azab, enggak, jatah gua. Nyampe juga belum, apalagi ibadah. Ukur dah. Pas diukur ternyata jaraknya lebih dekat ke yang dituju. Nah, wapi riwayatin, dan dalam satu riwayat bahwa jarak yang akrobu min sibrin, lebihnya itu cuma selangkah. Bayangin, cuma selangkah doang. Saudara bisa bayangin gak nih? Ini dia mati nih ya, sini ya. Ini orang tobat nih, pembunuh 100 orang tobat, jalan dari sini mati. Ini jarak sini nih. Nah, dari sini ke sini sama dari ke sini udah hampir sama tuh. Lebihnya cuma selangkah. Lebihnya cuma apa? Cuma selangkah. Ternyata belum ngapa-ngapain, nyampe belum, ibadah belum, tetap diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pelajaran buat kita, intisari dari apa yang kita bahas pada pengajian malam ini, bahwa yang pertama, kita tidak boleh putus asa. Sebanyak apapun dosa kita, sebanyak apapun kesalahan kita, tetap pintu taubat akan Allah buka. Itu. Kapan bukanya? Sampai kapan? Malam yugorgir. Selagi napas kita belum nyampe apa? Orokan. Itu. Yang kedua, Allah akan tetap buka pintu taubat selagi matahari belum terbit dari, iya, kalau sekarang terbit masih dari sono kan ya. Nanti satu saat akan terjadi matahari muter terbit dari sono ke sono. Kalau udah dari sono selesai deh tuh. Napas sudah di tenggorokan, baru istighfar, baru taubat, selesai. Nggak ada urusan itu mah, ditolak udah taubat kita. Matahari sudah terbit dari sebelah kulon, selesai, udah kagak diterima taubat. Nah, semuanya kita pasti punya dosa. Semuanya kita punya dosa. Nah, sebanyak apapun dosa kita kepada Allah, Allah punya sifat tawab, maha menerima taubat. Allah punya sifat ghafur, Allah maha pengampun. Nah, sebanyak apapun dosa dan kesalahan kita
yang pernah kita lakukan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, manakala kita mau taubat maka Allah akan ampuni segala dosa kita. Dosa sama siapa? Sama Allah. Sementara dosa kita manusia itu ada dua. Ada dosa kita yang langsung kepada Allah, ada dosa kita yang sesama manusia. Nah kalau dosa kita kepada Allah, sembahyang kagak, puasa kagak, pokoknya walhasil nggak ibadah dah ya, yang langsung kepada Allah. Sebanyak apapun itu dosa kita yang langsung kepada Allah, apabila kita bertaubat, selesai sudah. Selesai kita tobat, udah Allah ampuni itu, Mak. Yang berat mah dosa sama siapa? Ini Allah tidak akan mengampuni dosa kita yang sesama manusia kecuali orang yang bersangkutan itu memaafkan kita. Berat nggak kira-kira itu? Berat. Makanya nanti di akhirat itu saudara, banyak orang udah yakin bener dengan ibadahnya, dengan berbagai macam jenis ibadah, sholatnya, puasanya, hajinya, umrohnya, sodakonya dan lain-lain yang terkait kepada Allah. Yakin pahalanya udah banyak, tapi pada titik akhirnya neraka tetap. Padahal mah pahalanya udah begitu banyaknya, tapi tetap masuk neraka. Kenapa? Karena ada dosa dan kesalahan sebegitu banyaknya kepada sesama manusia. Si A dizolimi, si B dizolimi, semuanya di hari kiamat dari A sampai Z ngujat semuanya. Kata si A, ya Allah, itu tuh yang engkau masukkan ke surga ya Allah, itu dulu di dunia saya disakitin ya Allah. Yang atuh begitu lagi, semuanya begitu lagi. Akhirnya apa? Sebegitu banyak pahalanya, yang ini buat bayar ini, yang ini habis. Udah habis itu pahala, belum kebayar. Sebegitu banyaknya pahala yang dia kumpulin saat masih hidup buat bayar dosa ke A, B, C, D, C, belum habis. Habis itu udah pahalanya, belum kebayar semua. Akhirnya apa? Dosa yang orang zalim, yang pernah dia zalimi ditimpah ke dia. Si A, si B, si C belum kebayar dosanya nih, dilimpahin ke dia. Pahala habis, dosa orang lain diapain? Akhirnya kemana tempatnya? Neraka, saudara. Tuh, makanya dosa kepada manusia lebih berat daripada dosa kepada Allah. Nah, dari situ kita ambil pelajaran. Berupaya dan berusahalah. Jangan sampai kita nyakitin orang lain. Kalaupun sudah pernah nyakitin, maka cara yang paling bagus kita minta maaf. Untunglah kita hadir ke majelis taklim. Saya yakin dari sini nih, muter kemari ini, kan kita semuanya punya salah ini ya, punya salah sesama manusia. Dengan hadirnya kita ke majelis taklim, kita duduk, kita salaman, kita silaturahmi, kan lama-lama itu paling kaget kita saling memaafkan. Akhirnya dosa kita sesama manusia apa tuh? Yang parah mah kan saudara nih ya, udah ibadah kagak, ibadah yang langsung sama Allah kagak, ngaji kagak, apa kagak, banyak musuh. Busek deh ini kagak pakai dia apa-apain langsung diganyang oleh begini mana. Makanya saya mau pesan ini sama jemaah, Mas Joko ngaji, Mas Joko. Jangan sibuk-sibuk. Jangan sibuk. Punya dosa sama orang nggak pernah ketemu sekarang. Nah, bagus ini pertanyaan. Kita pernah berbuat salah, entah apapun jenis salahnya ya, sesama manusia. Kemudian kita punya niat, punya azam, punya niat, punya keinginan untuk menebus kesalahan kita. Berupaya kita sudah. Kita cari orang itu supaya ketemu, lalu kita minta maaf. Ternyata upaya kita cari sono enggak ada, nanya ke sono enggak kenal, nyari sono enggak pernah ketemu, pokoknya walhasil enggak ketemu dah sama orang yang pernah kita berbuat dengan tujuan kita mau minta maaf. Lalu bagaimana solusinya? Bagaimana caranya? Atau setiap kali kita habis sholat, maka mintakanlah ampun untuk orang itu. Mintakan ampun.
Ya Allah, saya pernah berbuat salah sama si A. Saya mau minta maaf, saya udah usaha cari kesana kesini, saya nggak ketemu lagi ya Allah. Maka maafkan saya dan ampunilah segala dosanya ya Allah. Atuh. Yang kedua, karena kita nggak tahu orang itu masih hidup apa udah, wallah, karena kita nggak ketemu. Apa hidup lah. Ketika kita ada rezeki, maka sedekahlah. Ya Allah, saya sedekah, saya niatkan pahalanya ini buat orang yang pernah saya sakitin hatinya. Tuh. Nah, dengan dua cara ini maka insya Allah walaupun kita enggak ketemu, insya Allah itu akan tertutup. Yang parah mah udah berbuat salah minta maaf kagak, ini yang parah ini. Doain kagak, minta maaf kagak. Kalau perlu ditambahin lagi, ini repot. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.